Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, alhamdulillah kita pagi ini berkunjung ke tempat yang luar biasa bagi saya ya, yaitu tempat budidaya lobster yang di tempat ini ditangani oleh ini Mas Agus Projo. Mungkin nanti bisa kenalan lebih lengkap ya Mas Agus ya. Siap. Tapi saya yakin tempat ini nanti akan menjadi inspirasi banyak orang, khususnya bagi masyarakat atau siapapun ya yang ingin berternak lobster. Betul. Jenisnya di sini lobster air laut ya. Ya, lobster air laut, jenis pasir, jenis mutiara. Oh, pasir dan mutiara. Kok gak ini Mas Agus, lobster air tawar gitu, kenapa ya? Lobster air tawar sudah pasarnya pemainnya sudah banyak. Oh, udah banyak. Oh, dan gitu. permintaannya juga masih terbatas rasanya. Oh. Kalau lobster laut ini permintaannya yang tidak terbatas. ya. Pemainnya alhamdulillah 5 dan sekitarnya di Indonesia mungkin hanya 1-2 orang. Wah, itu. Jadi kok perasaan saya kok seperti itu gitu. Jadi mungkin akan lebih jelasnya kita langsung bertanya kepada Mas Agus ya, bagaimana hal ihwal lah tentang budidaya lobster air laut ini. Ya, monggo Mas Agus mungkin diperkenalkan dulu. Terima kasih Pak Adam. Saya Agus, dulu saya juga sempat bergabung dengan timnya Pak Adam. Ya, di cacing ya. Kemudian saya membelot ke lobster. Hingga saat ini kita handle beberapa kolam lobster laut. Ya. Ya mungkin yang bisa dilihat di sini ada 5 kolam. Ya. Masing-masing kapasitas satu kolam ini 20 kilo. Tingkat total ada 100 kilo. Ini size-nya adalah 1 kilo isi berapa? Isi 100. 1 kilo isi 100. Oh, untuk size yang sekarang ini ya, yang satu ini ya. 100 sampai dia berapa? Dia sekitar 20 sampai 100 gram. Berarti ya antara ambil tengahnya mungkin 50-an 50 gram per ekornya. Per ekor 50 gram, berarti kalau 1 kilo isi 20 berarti. Iya, betul. Ini akan dipanen dalam waktu 4 bulan dengan size mencapai 1 kilo isi 5. Jadi dari 5 isi 50 dipanen menjadi isi 5. Artinya ada 10 kali lipat, kenaikan 10 kali lipat dibandingkan dengan awalnya dalam waktu 4 bulan. Desain kolamnya simpel seperti kolam lele, kolam bioflor, kolam lele. Dengan 4 chamber. Chambernya di sistem seperti chambernya koi. Jadi ada chamber yang untuk fisik, yang kedua untuk biologi, yang ketiga untuk kimia, yang keempat adalah untuk kontrolnya. Di dalam ada 4 chamber. Ini akan mengolah air yang ada di sini. Ini dia kapasitasnya 4.000 liter. 4.000 liter ya. Dengan D3, kolam D3 ketinggian sekitar 70 cm. Sama dengan chambernya itu sekitar 4.000 liter. Di dalamnya kita beri shelter ya. Shelter bambu. Sehingga mereka bisa naik merangkak naik untuk dapat oksigen. Kalau jaga-jaga kalau oksigennya, karena kita suhu kita ini termasuk outdoor ya Pak. Outdoor tapi dibikin indoor sehingga oksigennya kalau malam dan siang kan selalu akan berbeda. Mereka kita beri rambatan untuk naik karena mereka tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang naik, kalau ada rambatannya mereka naik. Ada berapa untuk ukuran D3 begini, shelternya minimal berapa ini? Minimalnya 4. Minimal 4 seperti 8 Pak. Cuma kalau 8 nggak kelihatan. Iya. Ada 8 shelter. Kapasitasnya ini seharusnya ada 200 ekor. Per kolam 200 ekor. 200 ekor ini ya pada tebarnya ya. Jadi nanti hasil 20 kilo. 20 kilo berarti kita panen nanti di angka 200 kilo. Ya, 200 kilo per kolam. Ya, oke. Terus yang ini air ini, yang itu air filter ya? Ini air laut. Karena ini air laut ya. Dan sistemnya kita resirkulasi. Jadi kita tidak mengisi kembali airnya, jadi tidak perlu beli air lagi, tidak hanya untuk sekali di awal. Tapi kita maintenance dengan filter dan nanti ada penambahan mineral setiap bulannya. Jadi ada penambahan mineral yang memang menambahkan mineral laut. Laut ini kan lama-lama mineral diserap oleh lobster, planktonnya juga diserap oleh lobster sehingga habis. Setiap bulan kita tambahkan. Kita tambahkan sendiri.
Jadi ya ini pemirsa, ini airnya air laut ini, bukan air tawar ya. Cuma belinya cuma sekali ya. Beli sekali di depan aja. Di awal, terus baru ada maintenance seperti ini. Ya, maintenance. Jadi selama 1 tahun pun dia tidak akan perlu ganti. Ya. Jadi bukan setiap kali panen nanti ganti, tidak. Karena panen 4 bulan, ini 12 bulan, terus sampai kondisinya benar-benar tidak bisa dipakai. Tapi rasanya selama ini kita sudah jalan 1 tahun lebih ini ya tidak pernah ganti. Ya. Yang penting karena dibantu sama ini. Nah, ada alatnya. Mungkin bisa ini alat amonia. Iya. Mungkin kalau yang di sana lebih kelihatan. Mungkin di sana bisa dari ke sana untuk skimmernya, cara kerja skimmer. Skimmer itu untuk menyaring amonia, memisahkan amonia dari air. Ya. Kalau tidak ada skimmer, maka busa-busa ini semuanya ada di permukaan air. Jadi ini tertutup busa. Karena ada skimmer, mereka sudah dipisahkan. Karena yang air bersih masuk keluar lagi. Amonianya ini setiap pagi diambil ya. Yang mungkin setiap saat diambil karena sampai tumpah-tumpahan. Semakin banyak busa dia semakin bagus. Sebentar pemirsa. Jadi air laut ini diserap ini ya pompanya, pompa masuk ke skimmer. Di sini ada mesin. Nanti ada mesin, ada aerator juga. Pemisahnya dia akan membuat air tadi terpisah jadi 2. Yang satu naik jadi kotorannya, yang bersih langsung masuk. Berarti di sini ada filter dan aerator gitu ya? Ada filter. Jadi kalau benar-benar ada aerator sama yang mungkin sistemnya skimmernya seperti itu, jadi keluarnya sudah. Dan ini keluar terus. Selama ini keluar terus, maka berarti amoniaknya di sini aman. Walaupun sekarang ada buih-buih, ini adalah oksigen. Kalau nanti dimatikan listriknya, dia akan hilang. Tapi kalau amonia ini amonia. Ini amoniaknya, ini amoniaknya. Dia balik keluar ini ya. Kadang-kadang warnanya sampai coklat-coklat. Gitu ya. Oke, baik. Padahal dalam waktu beberapa bulan ini sudah tidak ada kematian sama sekali. Sama sih nggak ada kematian. Nanti ada kaitannya dengan cacing. Ini belum kita cacing pemirsa. Ini masih tentang ini apa itu model tempat budidaya. Jadi ada skimmer untuk memisahkan amonia dari air, ada shelter ya. Kemudian juga ada ini apa itu filter. Nah sekarang mungkin kita kenalan dengan filternya. Kan ada 4 filter ya, Ada filter fisik, filter biologis, filter kimia, dan kontrol gitu ya. Nah, ini sebenarnya sederhana nih ya, Mas Agus ya. Filter ini mencontoh si koi, karena koi kan juga butuh filter yang bagus. Ini semua chamber satu ini isinya busa padahal, jadi ada jaring nelayan, ada busa gini ya, sama jaring nelayan itu ya. Sehingga air sebenarnya air yang keluar di sini harusnya ini sudah jernih dari yang kasar-kasar. Dari yang bentuknya seperti tadi yang kasar-kasar hilang. Nah, permasalahannya nggak hanya yang kasar-kasar, kan ada bakteri-bakteri. Nah, di sini kita di sini ada biobol, ada batu bombong dan lain-lain. Biobol itu kayak gini, ini biobolnya ini menjadi rumah bakteri. Jadi kita masukkan bakteri-bakteri yang positif, dia berkembang biak di situ. Bakteri negatifnya dinetralisir di sini. Betul. Ini biologis. Nah, yang ini adalah kimia. Kimianya adalah di sini di bawah ini ada ini kulit kerang sama batu ya ini. Nanti di bawah ada batu karang jahe ini karena di kulit kerang di bawah ada karang jahe di sisi yang bawah. Nah, fungsinya untuk memberi nutrisi kalsium karena si lobster ini dia sering molting. Molting dia butuh kalsium untuk membentuk kulit baru. Makanya dia butuh kalsium dari sini. Kita dialirkan kalsium masuk ke sana, mereka menyerap itu. Terakhir ini adalah kolam kontrol. Kolam kontrol. Untuk melihat airnya untuk melihat kondisi air. Kalau sudah ini kebetulan agak kotor, kalau sudah hitam, berarti waktunya kita ganti. Oke. Jadi ini airnya keluar sini, diserap lagi, masuk seperti itu terus. Ini ya, oke. Jadi ya itu Bapak Ibu pemirsa, ini sudah sudah mungkin bisa dipahami bahwa kita ada untuk pelakuan air ini ada 2 pelakuan ya. Satu pelakuan pemisahan amonia, skimmer. Yang satunya pelakuan filter. Cuma itu aja ya. Filter lebih ke arah, filter lebih ke arah biologi, lebih ke arah inilah. Si skimmer lebih ke arah memang khusus untuk amoniaknya. Oke.
Mas Agus, untuk lahan kolam lobster ini ada berapa nih luasannya nih Mas Agus? Ya, ini lebarnya 8 Pak Adam, lebarnya 8. Ya? Kepanjang memanjangnya adalah 15, berarti sekitar 8 kali 15. 8 kali 15 120 meter. Iya, ini bisa untuk 5 kolam. 5 kolam karena D3. Iya. Harusnya ini 6 Padam karena kalau ini digeser ke sana, ini jadi 6. 6 kolam. Jadi 6 kolam. Untuk cukup 5 kolam karena supaya ada space maka 5 kolam. Per kolam berarti kebutuhannya kan sebenarnya hanya ini D3. Berarti 3 meter persegi 9 meter ya? Iya, 9 meter tambah chamber-chamber 10 sampai ini sudah cukup. 15 meter cukup. Ya, pemirsa, luasnya itu 120 meter, sebetulnya bisa sampai 6 kolam. Ya, dengan luasan D3 ya. Apa itu 1 kolam 9 meter persegian. Ya. Mas Agus, kalau prediksi panjenengan, 1 kolam itu kira-kira kalau panen hasilnya sampai berapa Mas Agus? 1 kolam 100 kilo. Jadi dari modal kita 20 kilo di awal, ini bisa menjadi 100 kilo dalam waktu 4 bulan. 4 bulan, oke. Jadi berapa hitungannya per itunya? Kalau 100 kilo per, jadi kebutuhan pakan kita mau coba ngomong pakan. Pakan saat ini 1 kolam ini 20 kilo. Untuk berarti kebutuhan pakan adalah 10%-nya. 10%. Berarti 2 kilo per hari. Per hari. Untuk 1 kolam. 1 kolam. Kalau kita ada 5 kolam maka 10 kilo per hari. Hanya dengan seperti ini mereka per hari butuh 10 kilo. Itu aja kebutuhan di awal. Semakin bobotnya bertambah, mereka akan semakin kebutuhan makin banyak. Pada saat mendekati panen, ketika ini sudah 1 kolam 100 kilo, berarti 5 kolam adalah 500 kilo. Kebutuhan pakan 10% sampai 20. Berarti per hari sudah 50 kilo. Sampai 1 kintal per hari. Hanya untuk 5 kolam aja. 5 kolam ini di 120 butuh 1 kintal per hari. Per hari. Jadi apa bisa ya mitra-mitra saya yang sekarang ini kemampuan panennya umumnya itu per hari 20 kilo gitu ya. Jadi 1 minggu cuma 1 kintal, padahal tadi Mas Agus sampaikan jadi ini untuk mitra-mitra cacing mungkin satu saat ada ini ya, ada planning pasar baru. Jadi bagaimana sih memaksimalkan cacing ini ya? Salah satunya memang untuk lobster begini. Untuk lobster tadi disampaikan bahwa 1 kolam itu untuk awal itu hanya butuh 2 kilo. Tapi ketika sudah terus mendekati panen itu 10 kilo. 10 kilo sampai 20 kilo. 10 sampai 20 kilo per hari. Jadi kalau ada 5 kolam itu ada sekitar 1 kintal per hari. Insya Allah Mas Agus, saya sendiri mau siapkan 15 kolam. Jadi saya sendiri butuh berapa cacing ya untuk saya sendiri? Nah itu juga ada nggak? Waduh, makanya cacing saya kunci bisnisnya lobster nggak bisa lepas dari cacing. Iya betul. Ketika cacing nggak ada, kami akan kesulitan. Ayo coba cari 1 kintal per hari ikan runcah. Siapa Pak yang sanggup? Karena harus fresh. Harus fresh. Orang berapa? Ketika cacing, nah makanya kita kan butuh kerjasama kami dengan Pak Adam sebagai penyedia cacing. Pak Ayo yang banyak Pak cacing kita butuhnya banyak gitu kan. Selama ini yang belum mungkin ada peternak cacing yang masih bingung tulis catat aja ke Pak Adam, sini ada kebutuhan kan gitu. Tinggal ini, jadi memang kebutuhannya sangat luar biasa ya. Dan kalau memang Pak Adam katakanlah mau ada atau ada mitra yang mau buka lobster juga, apakah nggak jadi pesaing? Rasanya jauh karena kebutuhannya masih sangat besar dan tidak semua orang bisa melakukan. Makanya nanti kadang-kadang harus training dulu di Pak Adam karena tidak semua orang bisa Pak, karena ada mineral-mineral yang memang itu diramu khusus untuk itu. Jadi dengan tidak semua orang bisa itu, maka kita jadi terkontrol. Komunitasnya jadi terkontrol, harga nggak rusak. Beda dengan sebelumnya kalau mungkin ada yang lain banyak pelatihan, tapi setelah itu nggak keserap. Kalau ini keserap, terutama kalau katakanlah harganya lagi jatuh, kita nggak akan jual karena semakin besar pun semakin mahal. Nunggu air laut tinggi, waktunya kita panen ini kita lepas. Nah, jadi peluangnya sangat bagus. Insya Allah sudah tidak ada lagi pelakuan yang lain ya. Atau pembersihan kolam mungkin. Pembersihan kolam. Nah nanti kaitannya dengan makanan. Dengan makanan. Kalau pembersihan kolam paling kita seminggu sekali baru ini. Setiap pagi memang dicoba diambil sisa kotoran.
Tapi nggak perlu disedoti, nggak perlu dikuras, nggak perlu disifon, paling baru seminggu sekali. Kalau memang merasa sudah airnya sudah pekat, baru kita sifon ini ya. Oke. Oh ya, pemirsa, ini lobsternya. Contoh lobsternya. Contoh lobsternya ini. Ini lobsternya. Ini lobster air laut. Ini lobster yang... ini nggak nyapit. Oh, nggak nyapit ini, pemirsa. Nggak nyapit. Iya. Terus cuma ya benda nyapit. Iya. Ini jenis pasir ini ya? Pasir. Ya? Iya. Oke. Ini jenis lobster laut jenis pasir. Wah, luar biasa pemirsa. Ini aktifnya itu harusnya jam segini jam tidur. Harus tidur ya, tapi ini sangat aktif ini pemirsa. Ya. Jadi bobot mungkin 70 gram. 70 gram ya. Begini dalam waktu 3 bulan 4 bulan ke depan sudah 200 gram. Oh, 200 gram. Sudah naiknya hampir 3-4 kali lipat ya dalam itu. Baik. Oke. Nah, itu ya udah cepat ya. Nah, sekarang begini pemirsa. Oke. Pengenalan tempat itu sudah disampaikan sama Mas Agus. Nah, sekarang faktor kritis yang lain yaitu pemberian pakan. Nah, gimana Mas Agus tentang pakan ini untuk lobster laut itu apa pakanan lobster laut ya? Kalau di alam Pak Jam, di laut itu mereka makan kerang-kerangan, kerang hijau dan lain-lain, plankton, sama ikan kecil. Tapi karena kita budidaya di darat, maka hal-hal itu hanya sulit kita dapat. Kalaupun kita dapat itu dengan harga yang relatif tinggi. Contoh kerang bisa sampai 20.000 kerang. Padahal kebutuhan per hari banyak. Contoh kerang kebutuhan adalah let's say kita kebutuhan makan 10% dari bobot tubuh. Kalau sini 20 berarti butuh 2 kilo. Maka kalau 20 kilo 2 kilo kerang itu paling harga sudah 40.000. Pertanyaannya adalah 40.000 itu ada 2 kilo kerang beserta cangkangnya. Itu kalau kerangnya yang dibutuhkan itu kan benar-benar makanannya. Dagingnya hanya mungkin 10%. Nah, jadi butuh 20 kilo, 20 kilo kali 20, 400.000. Wah, itu mahal itu. Nah, itu yang pertama. Begitu juga kalau kita gunakan ikan runca. Ikan murah itu, Mas Agus. Pak, di pasar Gadang, yang terdekat di sini, itu 1 kilo 18.000. Oh, 18.000 ya. Permasalahannya adalah kalau ikan runca itu kita harus proses dulu Pak. Jadi harus diiris-iris, dihilangi sisiknya, dihilangi dalemannya, diambil karkasnya, diambil karkasnya, baru diberikan makan ke. Jadi prosesnya agak ribet ya. Panjang, dan dampaknya ke air juga lumayan. Ini membuat masalah besar. Sebelumnya kami juga punya kolam di tempat lain. Itu sangat bermasalah dengan pakan. Kelemahannya di lobster adalah pakannya masalah itu ya. Kalau perawatannya mudah sama sistemnya sudah tertata. Pakannya nih jadi kendala. Begitu kita kasih makan kerang atau kita kasih makan ikan, ini kalau tidak habis akan merusak lingkungan airnya muncul karena sisiknya di mana-mana. Kadang-kadang kalau kita kurang bersihin, kadang cuma dimakan sedikit, sisanya nggak dimakan. Ini kena air lama-lama berebut lama-lama ini akan merusak kondisi air. Akhirnya banyak kematian. Sampai akhirnya kita kembali ke dunia lama ya. Dunia lama. Laptop lagi. Balik lagi ke bukan lagi ke cacing. Gimana setelah ketemu cacing gimana? Nah, setelah ketemu cacing ini masalah terbesar yang kami hadapi justru terselesaikan. Kenapa? Karena dengan cacing ini kita tidak perlu repot dalam pemberian. Cacing tinggal dicuci. Selesai. Kalau ada sinar matahari, cacing taruh di luar. Mereka kan berkumpul sendiri, bersih sendiri. Sudah kita tinggal kasih makan. Pertama itu kemudahan. Yang kedua adalah dari sisi volume. Kalau di cacing hampir 100% daging dimakan oleh mereka dan tidak ada sisa. Jadi katakanlah satu kolam ini saya berikan 1 kilo, 2 kilo cacing, itu langsung habis. Langsung habis dan nggak bersisa. Kalau setelah kita kasih makan kita lihat kotorannya tidak ada. Itu tidak ada kotorannya. Otomatis
karena terserap semua, lalu kita bicara masalah nutrisinya. Ya, cacing nutrisinya. Seperti kita tahu 76%. Kandungan protein 76%. Orang tadi paling cuma 20 gitu kan. Nah, dengan sama-sama 2 kilo cacing dengan 20 dengan 2 kilo kerang gitu ini ya. kan Itu beda. jauh ya. Berapa kali lipat? Berarti 3 kali lipat. Betul. Kita tahu cacing sudah banyak asam aminonya, mudah diserap, sehingga dia jadi daging istilahnya kan betul. Nah, pengaruh ke air adalah cacing ini kan kita tahu mengandung enzim-enzim yang baik. Enzim baik. Nah, enzim-enzimnya baik ini membantu kami menetralisir kondisi air. Sehingga kalau lihat airnya ini warnanya hijau tapi bening sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita ambil air ini bentuknya seperti ini. Saya tunjukin. Ini apa nih, Mas? Itu air dari kolam, air kolam. Dan ini air PDAM. Air PDAM, air tak dekatin, Nah, ini startnya walaupun kelihatan budak, agak kotor ya. Ketika kita ambil tidak bening. Dan ini dibantu oleh cacing, enzimnya cacing menetralisir penyakit. Jadi salah satu pelanggan kita, Bapak Ibu pemirsa, adalah udang gitu. Jadi ditambah-tambah udang itu sebelum dikasih air biasanya di alas itu, alasnya itu ditebari pupuk kasing yang dikarung-karung begitu. Saya tanya untuk apa? Ternyata untuk mematikan bakteri. Enzimnya itu mematikan bakteri yang ada di air kolam gitu. Kalau ini justru cacingnya sendiri langsung, karena kalau udang kan mungkin nggak makan cacingnya langsung ya Pak. Iya, betul. Begitu ya, sehingga. Tapi kalau ini kan langsung cacingnya, sehingga otomatis enzim dalam tubuhnya langsung masuk. Masuk ke air. Iya, langsung masuk ke air. Terbukti dalam waktu kita sudah pelihara beberapa bulan itu tidak ada satupun kematian. Tidak satupun kematian. Berbanding terbalik ketika kita menggunakan pakan kerang. Kalau di laut kerang kotor ya tidak apa-apa karena banyak. Kalau dipelihara seperti ini, ini perlu itu perlu ekstra. Ketika ketemu cacing selesai masalahnya. Gitu ya. Sehingga kalau Pak Adam tanya masalahnya, kendala ya ada ya sulit. Kendalanya itu cuma makanan itu ya. Jadi ketemu cacing itu ketemu kliknya Pak. Sudah klik ya. Serpiannya ini yang puzzle-nya ini yang harus dilengkapi. Begitu sudah kita berikan cacing. Dan cacing ini pengaruh juga ke agresivitas. Ini tadi. Normalnya tadi Pak Davian, normalnya jam segini, ini sekarang jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 ini adalah waktu tidurnya lobster. Itu. Kalau kita tidak kasih makan cacing, mereka tidur Pak. Tidur ya. Mereka tidur normal sampai nanti jam maghrib mereka baru mulai aktif. Karena mereka nocturnal. Tapi ketika kita beri cacing, mereka jadi aktif. Aktif ya, itu tadi. Sampai sekarang kalau ada kata kamera bisa melihat, itu sampai di tengah mereka berkumpul. Betul. Pada menyerang ke tengah. Nanti ada di kolam sana. Mungkin bisa dilihat di sana, ya kelihatan. Jadi pengaruh sekali ketika ketemu cacing. Selesai masalahnya. Masalah utamanya selesai karena amonia sudah diurai. Kalau air bisa dengan sistem. Yang sulit adalah lobsternya ini. Karena lobster ini nggak doyan pelet Pak Adam, jadi mereka tidak doyan pelet. Alternatif harus pakan alami. Di antara pakan alami itu tadi yang paling klik itu ya. Bedanya lagi Pak, kalau dengan cacing mereka besarnya bisa rata. Jadi katakan lagi, saya tebar bibit 20 gram sama 40 gram. Dalam waktu 4 bulan itu hampir sama ya, rata ya. Karena yang mereka makan ke cacing sampai penuh, dan itu nggak dimakan oleh temannya. Jadi kalau cacing itu mereka ada batas makanannya sendiri. Nah kalau ada kata makan ikan, runca dan lain itu ugal-ugalan, nggak ada bagian makan, sehingga pertumbuhannya jadi benar-benar nggak merata. Kalau ini semuanya doyan. Semuanya doyan. Oke. Gitu. Ya ini tadi ya. Kenapa cacing itu menjadi pilihan Mas Agus ya, karena dari berbagai macam pengalaman beliau ini insya Allah Bapak Ibu pemirsa, cacing itu sudah puzzle-nya lah klik gitu, ketemu dengan lobster gitu. Baik, mungkin kita bisa langsung melihat cara ngasih makan ya Mas Agus ya. Baik, pemirsa, kita langsung lihat bagaimana cara pemberian cacing untuk pakan lobster ya. Mungkin ya saya bantu. Gimana Mas Agus? Ini Pak, cacingnya tinggal mudah aja, tinggal kita bersihkan aja ya. Atau kadang-kadang sudah bersih karena kita taruh di box, nanti kita ke sana. Nah, ini kita tinggal berikan aja ya di shelter-shelter itu ya. Di shelternya. Kalau kita nyepak mancing mereka keluar. Ini lebih kurang kebutuhannya 10% per hari ya. 10% bobot tubuh per hari. Per hari. Bahkan bisa 20% Bisa 20% tergantung tergantung lobsternya. Baik.
Terus pemberian pakan sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya. Pagi pukul 9, iya. sama sore pukul 3 atau pukul 4. Gitu ya. Oke. Yang pagi ini ya untuk jagain mereka yang nggak tidur. Iya. Kalau malam itu aktivitasnya meningkat. Oh iya. Oke. Nah ini coba kita lihat. Nah. Nggak belingan ya. Bentar. Gitu bisa. Nah, ini kita lagi nunggu lah itu ada lobster itu mutiara ya Mas Agus ya? Itu lobster mutiara yang paling menguntungkan Pak. Nah, karena nanti kita mereka sudah mulai ya, dan ini sudah mulai ngambil ini. Iya, ini masih bagus ya Mas. Iya. Nah, ini coba kan aja dimakan dulu. Iya. Itu bisa. Ya. Nah, itu mereka rebutan. Ya, ini lobsternya sudah keluar. Ini gini pemirsa, lobster itu semestinya gak nyari pakan ya. Betul, seharusnya alaminya lobster itu dia diem aja kita gitu. Kita memberi makan harus di dekatnya. Iya. Tapi ketika ini kita berikan cacing, karena cacing ini ada atraktannya Pak Adam ya, cacing ada atraktan, mereka mengejar. Mereka bangun mengejar. Kayak gitu. Mas Agus, misalkan kalau ada cacing yang pernah nggak pengalaman cacing sampai ada nggak kemakan gitu? Jarang ya, berarti biasanya mesti habis ya? Ya, takaran 10 sampai 20% itu habis. Hampir pasti habis. Selalu habis, kita jarang sekali bersisa. Nah itu pemirsa, ini lobsternya sudah itu mulai keluar itu segesa. Iya. Ya, mulai keluar. Ini tadi dikasih makan agak banyak nih sama Mas Agus ini. Jadi satu hari pagi itu 1 mangkok, sorenya 1 mangkok. Oh, lagi. Berarti 1 kolam sak mangkok ya Mas Agus ya? Ya kalau memang harusnya takaran segitu Pak. Iya. 1 mangkok terus. Oh, mereka udah makan semua. Tadi kita kan terbagi di sini. Iya. Ya, yang di sini, yang ini tadi sudah dibawa dibawa ke dalam sudah. Proses bawa kabur. Iya. Yang kita lempar tadi sudah nggak bersih. Iya. Ditaruh sama lobsternya ditarik ke dalam. Di sana di kayak ini. Ditarik, Pak. Iya. Semua. Ditarik ke dalam terus dimakan di dalam. Gitu. Dan ketika kita angkat itu sudah bawa sebentar bersih. Iya. Dan ketika kita angkat terus, bawahnya bersih. Oh, gitu. Artinya, ya. Sudah dimakan semua. Ya, udah dimakan semua. Normalnya makan itu 2 jam Pak Adam. Oh, normal 2 jam ya. Cacing, iya. Ini cuma agak sampai setengah jam sudah habis ya. Contoh yang kita lempar tadi sudah bersisa. Iya. Ya percaya kalau kita buka seluruhnya, iya, sisa sudah habis. Lobster makannya cepet kalau gitu ya, langsung seset gitu. Karena cacing. Iya. Kalau nggak cacing, agak lamban ya. Ini sudah bersih semua pemirsa. Ya masih ada dikit-dikit itu. Nah itu sudah ditarik itu. Pasti akan ditarik ke dalam itu. Masuk. Padahal baru 5 menit nggak sampai sudah bersih. Baik. Oke, itu tadi Bapak Ibu pemirsa. Jadi pemberian pakan itu lebih kurang 10% atau bahkan berani 20%, 20% dari per hari dari bobot. Pemberian makanan bisa pagi sama sore gitu ya. 2 kali. 2 kali ya. Kalau pakai selain cacing, 1 kali Pak. Oh, 1 kali ya. 1 kali. Mereka hanya mau makan di malam hari saja. Oh, gitu. Jadi maghrib dikasih makan. Itu kalau selain cacing ya. Iya, cacing ya. Kalau cacing ini karena ada atraktannya tadi. Itu ya. Mereka bau sudah keluar. Waktunya bangun pun jam segini, waktunya tidur pun mereka bangun untuk makan gitu. Baik, oke. Dampaknya nanti adalah pasti ke cuannya. Iya. Oke, ini tadi Bapak Ibu pemirsa pemberian pakan cacing ke lobster. Nah, sekarang ini yang sangat menarik adalah visibility-nya ya, Mas Agus. Mungkin Mas Agus bisa jelaskan kenapa sih Mas Agus kok fokus sekali di lobster begitu ya? Itu mungkin kita bisa ngobrol bareng-bareng, kita cari tempat mungkin duduk aja di sana Agus ya. Ya, oke. Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas bersama tentang visibility-nya. Seperti apa sih prospek profitnya ya kalau kita ternak lobster laut begitu.
Baik Mas Agus, mungkin bisa dijelaskan prospeknya seperti apa untuk lobster laut ini ya. Terima kasih Pak Adam. Jadi lobster laut ini ke depan saya rasa akan menjadi idola. Idola ya, iya. Idola, tetapi tidak semua orang bisa melakukan Pak Adam. Ya. Karena apa? Ada beberapa kekuatan antara lain tadi cacing. Iya, betul. Kalau kamu nggak punya cacing, berat ya. Bisa berat. Karena kan biaya terbesar itu ada di pakan. Iya. Bahkan kalau 1 kilonya udah sampai 400.000, kan ya berapa? Nah itu. Iya, betul. Nah, terus kenapa kok ini menjadi menarik? Kenapa kok kita concern ke lobster laut? Karena awalnya kita begini Pak Adam, kita datang ke suatu restoran. Terus restoran ada tulisannya lobster. Kita datang, mereka lobsternya nggak ada. Di warung lobster nggak ada lobster gitu kan? Iya betul. Beberapa kali seperti itu sama. Ketika kita cari di media sosial, ternyata kendalanya sama. Saya merumuskan bahwa stok ini nggak stabil. Nggak stabil. Kemudian kita datang ke nelayan. Kita Sendang Biru. Kita datang ke nelayan. Pak, kenapa kok nggak ada stok lobsternya? Ternyata ombak lagi tinggi. Jadi ketika laut tinggi, karena mereka ini hanya mengandalkan hasil alam, mereka pergi Pak menyelam, nangkepi lobster. Ketika ombak tinggi, mereka nggak bisa. Tidak ada satupun yang pergi, jadi sepanjang pantai tidak satu yang ada yang berani. Bukan hanya lobster, tapi ikan-ikan laut pun juga nggak ada yang nelayan karena ombak tinggi. Ini kelihatannya ini simpel. Tapi kemudian kita tunggu Pak, bulan depannya nggak ada lagi. Bulan depannya lagi nggak ada lagi. Ternyata bisa kita kemudian coba rujuk data BMKG. Kita rumuskan, kita lihat trennya berapa tahun terakhir itu ombak tinggi berapa. Ternyata kita dapat kesimpulan bahwa mulai dari Februari sampai November sampai harusnya sampai Agustus itu ombaknya tinggi. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Sampai 6 bulan. Tahun ini bahkan sampai Oktober, September itu masih tinggi. Dampaknya apa? Restoran nggak dapat pasokan. Nggak ada pasokan. Karena kebutuhan kan udah rutin harian masalahnya. Setiap hari mereka datang kan, mereka ada turis datang, katakanlah nggak ada stok, nggak ada. Kemudian kita berpikir masalah kenapa kok ini tidak dibawa ke darat? Kenapa kok nggak dibudidayakan di darat? Contoh seperti lobster tawar dari sungai ditarik ke darat, harusnya bisa. Dengan proses yang lumayan relatif lama, kita pelajari Pak bagaimana membudidayakan lobster laut di darat. Kita coba dengan air tawar, kemudian kita tambahi garam-garam mencapai salinitas tertentu. Ternyata gagal. Sampai kita cari memang harus ada mikro mineral, makro mineralnya memang yang nggak bisa yang harus berbeda dengan ini. Akhirnya oke, kita ambil air laut. Air laut kita gunakan untuk pelihara. Ternyata sebulan mati. Mereka bisa hidup sebulan. Senang kita. Sebulan mati. Kenapa? Mineralnya sudah habis. Maka kemudian ada tim sendiri yang membentuk meneliti tentang mineral itu. Apa sih mineral laut itu kita bawa ke ini, sehingga pendek ceritanya kita bisa membudidayakan itu dengan dijoki mineral, dengan diberi setiap bulan setiap bulan dikasih mineral ya. Dampaknya apa? Ketika yang kita budidayakan ini sudah mencapai usia panen, kita tinggal lihat di luar pasar tidak ada stok, kita punya. Jadi dengan budidaya di darat kita tidak terpengaruh dengan kondisi di laut. Kalau mau jujur, ketika di laut ombak tinggi kita malah senang. Karena nggak ada barang masuk. Nggak ada barang masuk. Dan kita coba cari siapa sih yang sudah melihara di laut. Tidak ada. Kita hanya satu ketemu di Bangka Pusat dalam skala yang sangat besar, dan itu tidak mungkin ditiru oleh masyarakat. Karena modalnya kita pernah tanya Pak berapa untuk menjadi mitra, disiapkan 10 M. Sangat nggak mungkin, itu nggak mungkin. Akhirnya ternyata kita sebenarnya tidak ada di level masyarakat, tidak ada. Maka coba kita telateni. Harapan kami adalah nanti ketika kita sudah punya stok yang bagus, di resto-resto itu pasti akan ngambil di kita. Akhirnya nanti monopoli harga Pak. Karena mereka nggak punya pilihan. Karena nggak ada pilihan. Pertama, tidak ada pilihan dari laut, tidak ada petani, tidak ada peternak yang seperti ini. Kalau peternak mau meniru kita, mereka nggak tahu mineralnya. Jadi ada beberapa yang memang kita kunci sengaja tidak di ini supaya mengendalikan persaingan. Makanya kalau ini mitranya jenengan, karena kuncinya tadi ada di cacing. Kuncinya di cacing. Maka hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukan ini, bisa melakukan. Wah, potensinya luar biasa pemirsa. Jadi dari sisi stok kita akan ke depan. Kenapa kita tarik? Karena kita bisa
kita mampu lah, pasti mampu melakukan pasar kita nggak akan tanya Pak, karena sudah pasti restoran itu butuh. Di pinggir-pinggir jalan sampai sekarang ini yang saya pasarkan itu di depannya Royal itu ada bakso lobster, mereka habis stop di kita. Kalau agak ke sana sebenarnya pizza, di sana ada dapur lobster, mereka juga ngambil di kita. Itu jalan kecil. Apalagi kalau mereka sudah off, ya itu kita tinggal pasar sudah luas. Kalau di tempat lain kita bingung pasar, ini sudah pasar luas. Kita belum bicara ekspor Pak. Nah, kemarin tempoh hari kita dapat tawaran ekspor 100 kilo per hari. Memang kecil Pak, 100 kilo per hari. Kita sudah coba cari dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang mampu. Kenapa tidak ada mampu? Kalau mau 1 ton sehari bisa, tetapi nggak bisa setiap hari. Ya tadi kalau ombak tinggi mereka nggak ada. Padahal yang diinginkan oleh negeri adalah sustainable. Jadi harus ada setiap hari harus ada. Kami setiap hari kami ke Soekarno Hatta harus 100 kilo setiap hari nggak boleh lah. Nah itu mustahil dilakukan dengan bergantung pada alam. Nggak bisa. Tapi kalau kita sudah budidaya sendiri, sewa gudang, kemudian kita bikin jadwal ini tanggal sekian panen selesai, bisa terpenuhi. Itu untuk pasar ekspor. Yang kedua yang mungkin yang lebih menarik adalah real cuannya berapa kita makan. Real cuannya. Contohnya adalah kolam di sini yang tadi itu 1 kolam isinya 20 kilo lah, 20 kilo ya. Atau kalau kita ekor mungkin kalau 100 gram maka adalah 100 ekor. 100 ekor ya? 200 ekor. Jadi 1 kolam 200 ekor. 200 ekor. Per kolam ini 200 ekor dengan bobot antara 50 sampai 100 gram per ekor. Nah, kami beli bibit dengan harga sekitar 350.000 1 kilo. 1 kilo. Isi 20. Berarti 50-an, berarti 50 graman. 50 graman. Jadi kalau sudah 4 bulan, kita jual di isi 5. Jadi dari isi 20 tadi dalam waktu 4 bulan, bisa menjadi isi 5. Betul. Nah, duitnya berapa? Nah, kalau isi 20 tadi 1 kolam, itu berarti 20 tadi kita ngitung per ekor supaya gampang. Per ekor itu kalau 350 dapat 20 ekor, maka per ekornya 17.500. Per ekor 17.500 itu bibit ya, bibit. Kemudian jualnya berapa? Kita jual di pasar harga nol saat ini adalah ada yang 580 per kilo, ada yang kalau katakan 500.000 per kilo. Isi 5. Berarti 1 ekornya 100.000. Dari 17,5. Dari 17,5 tadi 4 bulan perawatan jadi 100.000. Jadi ada selisih itu hampir 82 mungkin. 82,5. 82,5. Iya betul. Itu per ekor ya. Iya per ekor. Kalau 200 ekor Pak, itu sudah 16 jutaan. Nah, 1 kolam itu pemirsa itu 16 juta. 16 jutaan. 1 ekor. Itu untuk punya 5. berarti 80 juta. Itu yang jenis ini ya, jenis pasir ya. Paling normal pasir. Oke, jenis pasir terus. Tadi ada 1 kolam yang namanya jenisnya mutiara. Yang tadi sempat di-shoot tadi. Nah, mutiara ini tergolong mahal Pak Dam. Dia per kilonya per 1 ekor. Jadi kalau kita pelihara mutiara ini sama dengan pelihara kambing. Kenapa? Karena dia mutiara ini dalam waktu 1 tahun dia bobotnya bisa sampai 1 kilo. Dari 50-100 gram tadi kalau kita beli makan cacing, saya beli cacing ya Pak ya, dengan cacing itu dalam waktu 1 tahun dia bisa 1 kilo. 1 kilo ya per ekor. Dan harga per ekor sama dengan kambing ya. 1,6 juta. Sama dengan kambing. Jadi per hari ini harga mutiara per kilo pakai 1 ekor 1,6 juta. 1,6 juta 1 ekor pemirsa. Padahal kita kulaknya per ekor hanya 20.000 ya. 20.000 kita openi selama 1 tahun. Jadi 1,6. Dan saya kan 1 kolam Pak. Katakan kita punya 15 kolam. Ada 1 kolam saja yang khusus untuk mutiara. Diisi 200. Kita biarkan 1 tahun. Kenapa? Karena memang untuk kebutuhan operasional biar yang lainnya ada 4 bulan. Ini untuk investasinya. 1 tahun 200 ekor itu sudah 320 juta. Berarti 200 ekor dikali 1,6 320 juta 1 kolam. Dan pasarnya mana? Restoran pasti akan ambil. Karena restoran punya level sendiri. Yang besar-besar itu mereka mau. Jenis mutiara dia lebih manis dan lebih cantik memang karena bentuk dia bercantik.
Jadi ya cuannya lumayan Pak, 320 per kolam. Kalau kita punya 5 kolam, wis piro gitu, berarti 1 tahun. Iya betul. Nah, jadi apalagi kita nanti nungguin aja, nunggu waktu apa hari Imlek gitu ya. Jadi di Imlek bicara di Imleknya. Di Imlek itu Pak, kalau yang normalnya 300-400, di Imlek bisa 700-800. Oh iya. Biasanya kalau Imlek kita selalu kan hujan. Ombak sering hujan, ombak tinggi, kesulitan. Ketika ombak tinggi nggak ada stok. Iya ada stok. Kalau kita punya stok, harganya akan mahal, bahkan tingkatnya akan sangat tinggi pada saat Imlek. Tingkatnya akan tinggi. Beberapa ada yang memang sengaja dipanen hanya pada saat Imlek, karena sudah tinggi speknya, hampir 2 kali lipat. Yang penting tahan karena nunggu Imlek seperti itu. Jadi kalau secara singkat, kalau kolam biasa ini Pak, kolam dengan diisi dengan pasir, itu antara 16,5 jutaan lagi. Tapi kalau diisi dengan mutiara 320. Ya. Dengan tingkat resiko yang minim ya sebetulnya ya. Dengan catatan tadi cacing Pak Adam. Kalau dengan pakan kerang dan lain-lain, menurut pengalaman kami kematiannya sedikit lebih besar, atau bisa ditekan tapi dengan proses maintenance airnya yang sangat. Jadi setiap pagi harus diambil itu Pak kerang-kerangnya. Kalau enggak ya amoniak rusak. Tapi kalau dengan cacing itu selain maintenance airnya gampang, proteinnya kan juga kita tahu lebih tinggi, jadi mereka lebih cepat besar. Dampaknya ke kematian sangat minim. Bahkan sudah hampir dikatakan nggak ada. Kematian itu hanya terjadi ketika kita beli bibit, barang datang, perjalanan karena mereka stres, kematian ada. Tapi kita katakan 1 minggu sudah tidak ada kematian. Sampai detik ini yang di beberapa 3 kolam ini sudah hampir dikatakan nggak ada kematian. Iya. Ini, waduh, saya mau bicara apa lagi ya? Ini sudah luar biasa ini. Jadi saya sampai mau yang penting punya cacing gitu aja ya. Karena kuncinya di cacing. Setelah kita cacing gitu ya. Kuncinya di cacing. Kalau kita makan lain, kita kalah di harga, kemudian kalah di stok. Karena satu lagi lobster ini suka yang fresh Pak Adam. Oh fresh ya. Kalau kita mau beli ikan runcah, kan harus fresh. Kalau di freezer mereka nggak seberapa doyan. Berarti setiap hari saya harus ke pasar untuk ngambil subuh-subuh atau malam tengah malam kan pasar datangnya malam itu baru ikan. Saya rencana setiap hari berapa bensinnya Pak Adam. Bensin ke sana pulang pergi, importnya ke sana capek gitu. Tapi kalau sudah ada cacing tenang, tinggal kita taruh di kotak. Sudah selesai. Kalau kita budidaya cacing sendiri akan lebih bagus lagi karena zero biayanya, costnya jadi nggak ada karena kita tahu cacing berkembang biak dengan sendirinya dengan indukan yang bagus ya Pak, yang seperti yang kita ambil di Padang itu. Mereka berkembang biak dengan cepat sehingga kos pakannya jadi nol. Sudah nol. Ya kalau ada itu investasi di awal saja kan, tapi setelah itu tahun-tahun mereka jalan sendiri nggak ada, tinggal panen aja gitu. Kebetulan di sini sebelah ada lahan cacing Pak Adam, jadi cacingnya kalau mereka sudah panen kita tinggal ambil aja setiap hari ke sini gitu. Ini lobster ini mungkin ini potensi yang pasar baru yang luar biasa dan jadi potensi bagi kita semua para peternak cacing di seluruh Indonesia ya. Mas Agus, saya sangat terima kasih atas diskusi kita ini. Semoga ini bisa memberikan semangat, motivasi, juga pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.